3 kesalahan Bagnaia di MotoGP Portugal 2024 diurai Marc Marquez, sebabkan insiden jatuh bersama. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, menguraikan 3 kesalahan Francesco Bagnaia yang menyebabkan jatuh bersama pada MotoGP Portugal 2024, Minggu, 24 Maret 2024, kemarin. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sama-sama merana karena gagal merebut poin dalam balapan MotoGP Portugal 2024 di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Minggu, 24 Maret 2024. Penyebabnya adalah benturan yang terjadi di antara keduanya saat memperebutkan posisi kelima dalam balapan seri kedua MotoGP 2024 ini. Saat lomba tersisa 3 lap, Marquez menyalip Bagnaia dari sisi dalam tikungan 5 yang berbentuk jepit rambut alias hairpin. Akan tetapi, Marquez sedikit melebar di bagian tengah tikungan sehingga Bagnaia mengambil celah sempit untuk melawan balik. Apes, Marquez juga kembali ke jalur lombanya pada saat yang bersamaan sehingga kontak antara keduanya tidak terhindarkan. Bagnaia akhirnya gagal finish. Adapun Marquez yang memutuskan kembali cuma bisa finish di posisi ke-16, tetap saja 0 poin. FIA MotoGP Stewards tidak memberi hukuman kepada keduanya. Menurut mereka itu merupakan insiden lomba biasa. Marquez sepakat. Akan tetapi, dia memberi catatan bahwa manuver Bagnaia benar-benar berada di batas toleransi. Ketika kami bertemu race direction, saya memberitahu steward bahwa itu adalah insiden lomba, tetapi benar-benar sudah berada di batasnya, ucapnya, dikutip dari Crash.net. Bagi saya, itu adalah kesalahan Pecco tetapi bukan cuma karena insidennya saja, karena pada akhirnya dia mencoba menyalip kembali dari dalam dan itu terlalu optimistis. Akan tetapi, benturan bisa terjadi, sambung juara dunia 8 kali tersebut. Melakukan manuver dengan mengabaikan risiko bukan satu-satunya kesalahan Bagnaia menurut pendapat Marquez. Marquez merasa bahwa sang juara bertahan tidak perlu merespons dengan berlebihan mengingat mereka sedang tidak memperebutkan kemenangan. Si semut dari Cervera mengingatkan bahwa selisih poin yang didapat tidak besar. Antara posisi 5 dan 6 hanya berjarak 2 poin saja. Kita harus agresif di beberapa lap pertama. Di lap-lap terakhir, kita mungkin juga bisa agresif jika mengejar kemenangan, terang Marquez. Akan tetapi saya pikir itu bukan momen yang tepat untuk melakukannya. Tapi baiklah, dia memutuskan untuk mencobanya dan pastinya dia akan belajar. Selain itu, keputusan Nuvola Rosa untuk melawan balik dengan kondisi ban yang sudah aus juga membuat Marquez heran. 5 lap sebelum insiden, Pace Bagnaia sudah mengalami penurunan walau selisihnya tidak terlalu jauh dengan Marquez. Dia juga mulai mengalami kesulitan besar dengan bannya, terutama dengan ban belakang, sambung Marquez. Jadi pada akhirnya, 3 lap tersisa, Anda tahu akan kehilangan posisi, jadi tidak perlu menyalip kembali dengan agresif. Meski begitu, dia memutuskan untuk melakukannya. Konsekuensinya bagi Ducati adalah 0 poin, untuk kami berdua. Terlepas dari perbedaan pendapat soal insiden yang terjadi, Marquez bersyukur bahwa dia dan Bagnaia tidak mengalami cedera karenanya. Marquez sudah berbicara dengan Bagnaia. Dia bilang bahwa dia mencoba untuk merebut posisinya kembali tetapi tidak mengira akan terjadi benturan, ucap Marquez lagi. Pada akhirnya, saya mengalami benturannya. Akan tetapi untungnya saya tidak cedera, dia tidak cedera, dan ini adalah hal terbaiknya. Insiden tabrakan antara Francesco Bagnaia dan Marc Marquez pada MotoGP Portugal 2024 menjadi yang paling ramai dibahas. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, memberikan penjelasan soal insiden dengan Marc Marquez, Gresini Racing, pada balapan MotoGP Portugal 2024. Bagnaia dan Marquez terlibat tabrakan saat balapan menyisakan 3 lap lagi yang digelar di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Minggu, 24 Maret 2024. Dua pembalap juara dunia itu memang sedang bersaing sengit jelang balapan berakhir. Situasi bermula ketika Marquez berhasil menyalip Bagnaia namun sayangnya setelah itu dia melebar. Bagnaia lalu berusaha kembali merebut posisinya untuk menyalip Marquez. Walhasil Bagnaia sudah masuk dan berada di sisi dalam daripada Marquez yang melebar. Akan tetapi, Marquez tampaknya memaksakan untuk segera berada di racing line yang sudah ditempati Bagnaia.
Hingga akhirnya senggolan antara Bagnaia dan Marquez tak terhindarkan dan membuatnya tersungkur di area gravel di tikungan 5. Menanggapi insiden tersebut, Bagnaia menganggap Marquez lah yang bersalah. "Saat menyalip saya, iya, Marquez, melebar. Ketika seorang pria melaju di depan Anda, yang sedang Anda perjuangkan, melebar," kata Bagnaia usai balapan pada media scrum. "Apa yang ingin Anda lakukan? Menyalipnya lagi untuk mengambil lebih banyak poin," ujar Bagnaia dilansir dari Crash.net. Menurut Bagnaia, tindakan yang ia ambil untuk kembali menyalip Marquez adalah tidak berisiko. "Dari sisi saya, itu tidak berisiko," ucap Bagnaia melanjutkan. "Ketika Mark tiba, dia mencoba menyalip. Dia melebar. Saya mencoba melewati batas. Dia melewati batasnya. Dan kami bertabrakan. Itu adalah sesuatu yang membuat saya marah. Tapi itu normal. Itu adalah insiden balap," ujar Bagnaia. Meski harus kehilangan poin, Bagnaia memilih tetap fokus untuk menatap balapan selanjutnya yang akan berlangsung ke Circuit of the Americas, kota, pada MotoGP Americas. "Kami harus melanjutkan. Itu membuat saya marah karena saya finish dengan 0 poin," kata Bagnaia. "Tahun lalu di balapan kedua saya melakukan hal yang sama, finish dengan 0 poin karena kesalahan saya. Tahun ini, karena insiden balapan. Kami tahu bahwa dengan 38 balapan tersisa, kejuaraan masih sangat panjang. Saya berharap bisa lebih konsisten. Bukan untuk mendapatkan 0 poin di balapan kedua." Jorge Martin yang keluar sebagai pemenang MotoGP Portugal kini memimpin klasemen sementara dengan jeda 3 minggu hingga balapan seri ketiga. "Saya merasa percaya diri sebelum start. Perasaan saya bagus. Saya merasa lebih baik dengan cengkeramannya," tutur Bagnaia. "Saya berpikir untuk menyerang dan memiliki kontrol yang baik atas ban saya. Tapi, begitu saya memulai, saya dalam masalah. Saya berharap untuk menjadi cepat. Orang-orang di depan terlalu cepat bagi saya. Saya mencoba menghindari semuanya dan mengatur ban. Itu sulit. Ketika Pedro Acosta tiba, ia terlalu cepat. Ia melaju dengan kecepatan tinggi, banyak kecepatan, banyak selip." Bagnaia merinci kesulitannya yakni masalah cengkeraman. "Saya berjuang di belakang para pembalap di depan untuk menutup garis dengan cengkeraman yang sama," kata Bagnaia. "Mereka sangat cepat di tikungan 5. Saya mendapatkan keuntungan di bagian lain. Tapi di tikungan 4 mereka mendapatkan 2/10 di setiap akselerasi. Dan di tikungan 5 saya kehilangan 2/10 setiap lap. Itu sulit untuk dipahami. Saya mencoba untuk memiliki garis yang berbeda, saya mencoba untuk memiliki kecepatan tikungan yang sama dengan mereka. Tapi saya selalu melebar. Kami harus memahami hal itu. Hari ini saya mengalami masalah. Itu dimulai pada lap 7. Kami tidak menduganya," pungkas Bagnaia.